kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Bung. Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Betul sekali. Jepang sudah tidak memiliki wewenang di negara kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Teman-teman, apa yang mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Barusan saya dan Sukarni berkumpul dengan saya. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Jadi sekarang negara kita vakum power. Benar. Dengan demikian saya mengundang kalian semua untuk membicarakan masalah ini. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasi kemerdekaan kita. Benar sekali. Kalau begitu, kita bagi tugas. Megara dan Hairul, kalian harus pergi menemui kediaman Soekarno untuk membicarakan masalah ini. Saya dan Darwis akan memberitahukan anggota pemuda lain untuk memerintahkan mereka merebut kekuasaan dari Jepang. Sekarang malam juga kita kobarkan revolusi. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga akan berakibat kemunduran pada esok hari. Ini batang leherku, buahku pojok. Potong leherku malam ini juga, tidak perlu tunggu hari esok. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah dan sekutu. Tidak ada yang menguasai negara ini. Rakyat sudah baik menderita karena penjajahan ini. Jepang adalah masa yang telah silam. Belum lagi Belanda yang hendak menguasai negara kita. Jika Anda tidak percaya dengan perkataan itu, untuk apa Anda ke rumah Soekarno malam ini? Apa perlu kita menunggu Jepang untuk kemerdekaan masa ini? Kita bisa memproklamasikan sendiri, Bung. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Bahkan Jepang sudah kalah dalam perang sekinya. Kekuatan segelintir ini belum mampu untuk mengalahkan Jepang. Bagaimana kita memproklamasikannya ini sendiri? Bagaimana kita berdiri di atas kaki kita ini sendiri? Coba tunjukkan kepadaku, bagaimana perhitunganmu itu? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat kita. Baiklah, beri kami waktu sebentar untuk berunding. Bagaimana ini? Para pemuda mendesak kita agar cepat memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita jangan terlalu gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkannya ini lebih matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, terpenting adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan kembali dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945. Lalu bagaimana dengan pendapat para pemuda? Yang lagi pula mereka masih muda, mereka belum terlalu matang untuk memikirkannya. Seharusnya kita memikirkan ke depannya untuk mempersiapkan kematangannya. Kalau tidak, bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang di sini pagi ini? Kami bermaksud membawa Anda untuk pergi ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan. Ya, untuk pengasingan. Kami membawa Anda ke pengasingan agar tidak dari bentrok antara Jepang dan rakyat. Baiklah, saya ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kalian datang kemari? Kami bermaksud membawa Anda untuk pergi ke tempat pengasingan. Pengasingan, apa yang kalian maksud? Ya, pengasingan. Kami akan membawa Anda ke pengasingan agar tidak ada bentrok antara Jepang dan rakyat. Baiklah, saya akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati beserta anak Anda ikut serta untuk menjamin keselamatan. Ada apa ini, Pak? Tidak ada apa-apa, kita akan diamankan dari kejadian bentrok. Segera beritahu anak-anak. Baiklah, Pak. Bung, apakah kau tahu di mana Soekarno dan Bung Hatta? Maaf Bung, saya tidak tahu. Katakanlah kepadaku di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan esok harinya. Akankah kau bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya kepadaku, nak. Baiklah, aku akan menunjukkan tempatnya. Dia dengan Dengklok. Maafkan kerajaan kami, Bung. Ini keselamatan Anda. Kami ingin membahas kembali masalah proklamasi. Bukankah tempo hari sudah kami katakan bahwa kemerdekaan Indonesia sedang dibahas dalam PPKI? Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa harus menunggu? Kita bisa sendiri, Bung. Pendapat itu memang benar, tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikannya sendiri.
kita masih butuh bantuan Jepang untuk memproklamasikannya. Tapi bagaimana jika perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang Anda akan lakukan? Akankah kita menunggu selamanya janji manis itu? Apakah Anda akan tetap menunggu janji itu? Atas nama rakyat yang telah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di atas tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas, dan inilah saatnya. Tenang, saudara sekalian. Mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu adanya ketegangan, oke? Saya mengerti mengenai perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Tapi kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Tapi apakah kita bisa? Apakah semuanya kita bisa melakukannya? Tentu Bung, apa yang kita percaya pasti ada jalan keluarnya. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikannya tanpa bantuan dari Jepang. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Untuk sekarang kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Saya punya ide. Bagaimana kita meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda? Kenapa, Bu? Maaf mengganggu, kami butuh tempat untuk membicarakan kemerdekaan yang akan diselenggarakan pada esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Silakan gunakan ruangan apapun yang ingin kalian gunakan. Saya turut bahagia untuk kalian, tapi saya istirahat dulu. Terima kasih, Bung. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI, karena PPKI itu bentukan Jepang. Saya setuju. Bagaimana ini, Bu? Adakah di antara kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dengan negara lain. Lalu, bagaimana, Bung? Menurut saya karena ini semua atas jasa-jasa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia saja. Saya setuju dan saya punya usul. Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh Anda, Bung Hatta, atas nama bangsa Indonesia? Saya setuju. Bagaimana Adil? Setuju. Bung, tolong ketik teks ini, jaga teks ini baik-baik. Baik, Bung. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu sudah menemani Bapak di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya, terima kasih juga kepada Bung Jawa yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita. Oh iya, apakah Bapak sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan langsung? Iya, besok kita proklamasi dan diiringi oleh lagu ciptaan Bung Supratman. Bukankah kita belum ada bendera, lantas bagaimana? Oh iya, saya lupa. Bagaimana kalau Ibu yang membuatnya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Sedang yang ada cuma kain warna merah dan putih ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, karena kita sudah cukup menyediakannya. Baiklah, Pak. Oh iya, Ibu ada ide bagaimana bendera ini kita namakan Sangsaka Merah Putih. Ide yang bagus, karena merah putih adalah Sangsaka. Baiklah, Pak. Putih akan Ibu serahkan bendera merah putih ini sebagai lambang awal kemerdekaan Indonesia. Siap Bung, saya akan menyuruh anak buah saya untuk mengibarkannya. Ayo Latif, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapatkan kehormatan untuk pertama kalinya mengibarkan bendera ini dalam sejarah Indonesia. Siap, saya dan Suhu tidak akan mengecewakan Anda.